pembaharuan kondisi sekolah atau titik koordinatnya. Kemudian verbal PTK ini adalah wadah untuk memperbaiki apabila data individu GTK-nya itu ada yang tidak sesuai dengan Dukcapil, atau di sini juga ada pengajuan NUPTK. Jadi kalau dia di sekolah swasta, login di verbal PTK itu ada 2. Yang pertama itu ada khusus verbal PTK untuk satuan pendidikan, kemudian ada verbal PTK untuk yayasan. Kemudian verbal PD. Nah, verbal PD ini untuk memperbaiki data siswa yang tidak sesuai atau berbeda dengan data Dukcapilnya. Kemudian ini GTK Datadik untuk mengecek keaktifan NPTK. Kemudian sekolah data untuk melihat bagaimana kondisi sekolah yang ditarik melalui aplikasi Dapudik, dan ini adalah akun sosial untuk mencari informasi terkait aplikasi Dapudik. Jadi ada 2, ada yang melalui Instagram dan ada yang melalui aplikasi, ada 2 maksud saya, ada khusus Ditjen Pautdikdasmen dan khusus Instagram Dapodik. Berikutnya ini standar Sarpras, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai Sarpras. Nah, ini yang harus saya jelaskan bahwa kenapa ada tanda silang dan ada tanda checklist hijau. Nah, ini ada. Apabila statusnya tanda silang merah, itu berarti standar Sarprasnya belum sesuai. Jadi ini nanti saya akan jelaskan satu persatu, jadi mungkin kita agak lama dalam sesi dari ini. Kemudian ini saya akan jelaskan tentang ini rekap kerusakan peruangan. Semua ada kondisinya di beranda, semua akan merangkum data-data dari tabulasi atau item-item yang di sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat ini kok tentang rekap kondisi peserta didik penerima bantuan, kemudian jumlah peserta didiknya ada semua di sini. Kemudian ini rekam jejak atau rekam sinkronisasi. Ini. Jadi ada yang begitu selesai sinkron, jangan langsung yakin bahwa sudah sinkron, dicek dulu di status rekamannya apakah sudah checklist hijau atau tetap silang seperti ini. Lanjut, ini pesannya dibaca semua juga ya Bapak Ibu. Kemudian ke data sekolah. Data sekolah itu ada 2. Data sekolah yang pertama yaitu ada identitas sekolah, dan kedua ada data rinci sekolah. Nah, data identitas sekolah ini ada yang beberapa, yang ini yang saya maksud tadi dari verbal SP. Nah, ini hanya gambarannya, jadi kita tidak dapat melakukan perbaikan untuk data-data identitas sekolah ini, mulai dari nama, alamatnya, dan sampai SK pendirian sekolahnya, SK izin operasionalnya. Ini juga harus diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang di jenjang di sekolah swasta. Jadi titik koordinatnya juga, SK izin operasionalnya itu diupdate di verbal SP. Kemudian lokasi sekolahnya, ini bisa diedit. Ini. Sekolah dapat melakukan pembaharuan, tetapi jika ada kata read only, ini hanya bisa dilakukan di perbaikan apakah di verbal SP atau di verbal PTK, verbal PD bagi di data-data bagian tabulasi GTK peserta didik. Karena kita sekarang berada di bagian sekolah, berarti perbaikan datanya melalui verbal SP. Nah, yang berikutnya, di data rinci sekolah ada beberapa bagian, yaitu data periodik. Nah, data periodik ini pengisiannya jika sekolahnya melaksanakan full day, itu berarti waktu penyelenggarannya sehari penuh atau 5 hari.
Kemudian sumber listriknya, ini tidak bisa diketik ya, tidak bisa diketik. Ini kalau misalnya ada tanda panah seperti ini kita memilih, bukan mengetik. Ya. Kemudian daya listriknya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita itu operator, kita merangkap semua bagian. Jadi kita harus paham terkait sarpras, terkait guru, terkait data peserta didik, karena semuanya kita harus ketahui. Jadi lanjut lagi, ini ketersedia listriknya nanti diisi sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Begitu juga dengan sanitasinya. Nah, ini kalau misalnya kita mempercepat tanpa menggeser kursor ini, kita bisa memilih item di sini. Apakah pengisian data dinamis, data kepanitiaan sekolah. Nah, data kepanitiaan sekolah ini sedikit saya bahas atau singgung karena ini berkaitan dengan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Karena kepanitiaan itu masuk nantinya di tugas tambahan lain ekuivalen. Jadi kalau kepanitiaan itu sesuai dengan Permendikdasmen itu yang dapat linear jamnya itu jika yang menjabat di kepanitiaan itu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kalau ketua itu dia 2 jam, sekretaris itu 1 jam, dan bendahara 1 jam. Jadi kepanitiaan sekolah itu diisi 1 tahun ajaran. Jadi sebenarnya yang terjadi kan biasanya di satuan pendidikan itu rapat kepanitiaan itu dimulai misalnya 1 minggu sebelum hari H. Tetapi sebaiknya kepanitiaan itu dimulai di awal tahun ajaran untuk kegiatan 1 tahun. Jadi misalnya di sekolah ada kepanitiaan maulid, kemudian kepanitiaan seleksi penerimaan siswa baru, nah itu direkap semua. Ini. Jadi semua kepanitiaan ini ada jamnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke blok grant, layanan khusus ini. Kemudian ini yang tadi juga saya sempat bahas kalau teman-teman Bapak Ibu yang sempat ikut di Zoom hari Jumat kemarin yang kegiatannya GTK, ini sempat saya bahas terkait ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini juga di-input. Nah, jadi begitu mengisi eskul di rombongan belajar, kita juga harus mengisi ekstrakurikuler di bagian sekolah. Ya, ini. Kemudian ada SK-nya, tanggal SK-nya, dan apa nama SK-nya, ini semua ada. Apabila Bapak Ibu terkendala dalam pengisian masing-masing tabulasi ini diperhatikan ada tanda seru warna biru. Ini adalah tombol bantuan. Jadi semua ada. Misalnya, oh jenis layanan khusus itu seperti apa, kemudian ini TST-nya apa, seperti itu. Semua ada. Bu, gambarnya di monitor tidak berubah, Bu. Maaf. Begini Bapak Ibu, kalau gratisan jadi agak lambat tampilannya. Saya izin refresh dulu ya. Aman sebenarnya, jaringan kali itu. Iya Pak, mungkin jaringan saya yang kurang stabil. Oh, tidak stabil ya Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil buka aplikasi Dapodiknya, Di. Sambil saya jelaskan bisa langsung dibuka aplikasi Dapodiknya. Jadi sama penjelasan saya dengan aplikasi Dapodiknya. Saya lanjut ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait eskul, kemudian program pengajaran dilayani, ini semua ada. Jadi akreditasinya ini tidak bisa kita input. Ini langsung otomatis dari aplikasi Sispena kalau tidak salah. Aplikasi untuk akreditasinya, dia otomatis masuk.
Saya lanjut lagi ke bagian sarpras. Nah, kalau kita membahas terkait sarpras ini bisa 1 harian. Jadi untuk terkait sarprasnya sendiri itu nanti saya akan buka di sesi berikutnya ya. Tapi saya hanya menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana pengisian sarpras. Jadi pada saat pengisian aplikasi sarpras, pengisian data sarpras di aplikasi Dapodik itu yang harus Bapak Ibu siapkan adalah dokumen sertifikat. Jadi tidak perlu sertifikat aslinya. Jadi cukup kopiannya saja. Kemudian yang kedua yaitu denah lokasi sekolah. Itu yang harus disiapkan karena untuk mengisi bagian sarpras ini kita butuh data-data itu. Nah, ini yang terjadi biasanya di sekolah swasta itu dia memiliki 2 sertifikat. Jadi kalau misalnya sekolah yang memiliki 2 sertifikat lahan, itu inputnya 2 kali juga, seperti ini. Kita pilih jenis tanahnya, nama tanahnya misalnya karena dia memiliki 2 sertifikat, jadi sertifikat pertama kita isi tanah pertama. Kemudian diisi nomor sertifikatnya, panjang lebar dan luasnya itu kan otomatis pada saat mengisi panjang lebar. Nah, kondisi ini sesuai dengan yang ada di sertifikat. Kemudian ini biasa yang terjadi kesalahpahaman pengisian luas lahan tersedia. Jadi luas lahan tersedia itu maksudnya adalah luas lahan kosong yang bisa didirikan bangunan nantinya. Kemudian kepemilikan tanahnya itu kita pilih apakah tanah itu milik sekolah, disewa atau dipinjam, atau bukan milik biasanya itu kalau sekolah ini milik yayasan. Kemudian pinjam itu biasanya sekolah diberikan lahan untuk biasanya parkiran. Ini pilihannya. Kemudian keterangan tanah, apabila lokasi tanah yang disertifikat sesuai dengan di aplikasi Dapodik, kita tinggal salin, tidak perlu lagi mengetik. Ya. Kemudian untuk lintang bujurnya ini kita sisa buka peta koordinat yang nantinya akan diserahkan ke aplikasi Next. Bukan, kemarin pas diundang itu orang tua, kan sudah minta orang tua. Ibu Marni, mohon izin Bu Marni MTK. Tolong disimak ya Ibu, Bapak Ibu, karena teman-teman di grup ini sudah ribut, ada yang mau masuk grup terbatas, jadi mohon teman-teman yang ingin menyimak tetap di silent dulu sebelum nantinya kita membuka sesi tanya jawab. Nah, lanjut. Kemudian untuk bangunan, bangunan ini berdasarkan kondisi yang ada di denah sekolah tak. Jadi kita tidak bisa menginput bangunan-bangunan ini tanpa adanya denah. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan dulu karena ini masih panjang. Nanti kalau ada waktu atau nanti kita buka sesi diskusi khusus terkait sarpras, bagaimana pengisian sarprasnya. Begitu. Lanjut ke ruang. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas terkait ruang. Terkait ruang ini, ada mulai dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, lab, ruang perpustakaan, kamar mandi, ruang penunjang. Nah, ini semua ada kode-kodenya. Jadi pengisiannya semua, ini yang tadi, biasa yang kita temukan rombelnya itu tidak sesuai dengan ruang kelasnya. Kenapa? Bisa jadi dalam rombelnya itu ada 2, tetapi ruang kelasnya cuma 1. Itu kenapa? Karena dia disekat. Karena kondisi bahwa kita hanya butuh ruang kelas. Jadi penamaan untuk ruang kelas itu bukan lagi misalnya di ruang kelas ini adalah ruang kelas 10. Jadi biasanya selama ini yang kami temukan penamaan ruang itu, penamaan ruangnya langsung ruang kelas 10. Tapi penamaan ruang sebenarnya ini seperti ini. Ini menandakan bahwa ruang kelas B1 ini ada di bangunan
pertama, di denahnya itu ada bangunan pertama di lantai 1. Apabila ruang ini bertingkat berarti ada di ruang B1 lantai 2, berarti di tingkat atasnya. Nah, terus bagaimana nantinya Ibu, kalau saya tahu bahwa ruang B101B ini diduduki atau ditempati oleh kelas yang kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Itu akan muncul nantinya di rombel yang kita isi. Misalnya ruang kelas B101 itu diisi oleh rombel apa? Ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Dari penamaan ruang kelas itu, ini ruang B101. Ini. Seperti ini contohnya lah. Kelas 10 Haji Ibrahim ini ada di ruang kelas B1, B10 lantai 1. Mengapa penamaan ruangannya seperti ini? Ini yang pernah bahkan sudah terjadi. Penamaan ruang kelasnya adalah ruang kelas 10, bukan seperti ini. Jadi yang bersangkutan mendapat bantuan rehab. Begitu tim datang ke lokasi, tim langsung mencari di mana ruang kelas 10. Nah, diarahkanlah ke ruang kelas 10 yang sudah terjadi pergeseran. Misalnya ruang kelas 10 itu bukan lagi di ruang kelas B101, tetapi dia bergeser ke bangunan ruang kelas B13. Pada saat tim datang, kondisi ruang kelas 10 yang didatangi di bangunan 13 itu dalam keadaan baik. Nah, pemberian bantuannya itu dibatalkan karena kondisi ruangannya tidak ada kerusakan. Jadi penamaan ruangan ini jadi semua kondisi-kondisi ruang kelas mulai dari ruang kelas sampai ruang penunjang itu jangan lupa diisi kondisinya. Klik, kemudian klik kondisi. Apabila dia ringan, tidak ada kerusakan, ini diisi. Jadi kita ini tidak asal mengisi. Misalnya kita mau dapat bantuan, kita langsung isi rusak berat, itu tidak bisa. Jadi yang diisi di aplikasi Dapodik itu adalah kondisi rusak ringan dan rusak sedang. Untuk kondisi rusak beratnya itu kita mengisi melalui SP Datadik. SP Datadik itu kita mengunggah hasil pengisian form dari PUPR. Jadi kondisi rusak ringan itu bisa rehab ringan, kalau di Dana Bos itu rehab ringan. Nah, kita lanjut. Jadi penamaan untuk kondisi bangunannya seperti ini. Lanjut ke alat angkutan dan buku. Nah, ini Bapak Ibu yang biasa teman-teman operator ini abaikan, bahkan tidak pernah diisi. Karena biasanya yang terjadi di lapangan itu teman-teman operator itu hanya fokus dengan 2 pengisian. Pertama, kondisi GTK dan kondisi peserta didik. GTK karena berkaitan dengan sertifikasi, peserta didik berkaitan dengan Dana Bos, jadi tabulasi atau item-item lainnya itu biasa terlupakan. Apalagi ditambah dengan beban kerja operator yang merangkap-merangkap. Dia juga yang membantu bendahara Bos, dia juga yang sebagai operator aset. Nah, ini setelah pengisian data GTK peserta didik, operator biasanya move lagi ke pekerjaan bendahara dan aset. Jadi di bagian alat, angkutan, dan buku ini harus juga kita isi Bapak Ibu. Misalnya ini yang juga yang menjadi perbincangan, alat di luar ruangan. Yang dimaksud alat di luar ruangan itu adalah alat-alat yang ada di halaman sekolah. Jadi pengisian alat ini itu harus sinkron dengan data aset. Jadi alat-alat yang diisi adalah alat
alat yang dibeli menggunakan dana BOS. Sekali lagi, alat yang dibeli dengan menggunakan dana BOS. Jadi pengisian alatnya kita klik tambah, kemudian kita cari alat-alat yang biasanya berada di luar ruangan. Yang berada di luar ruangan itu biasanya ada tiang bendera. Nah, ini tiang bendera. Tiang bendera ini pasti kita beli juga. Atau biasanya langsung meminta ke tetangga tiang bambunya. Tapi kan yang terjadi di sekolah itu kita menggunakan tiang bendera dari besi. Jadi ini kita isi tiang bendera, kemudian namanya tiang bendera. Jadi spesifikasinya itu adalah tiang bendera ini terbuat dari apa. Kemudian setelah mengisi tiang bendera, kita simpan. Nah, ini juga yang tidak pernah diupdate. Mulai dari awal pengisian alat sampai sekarang kondisinya tidak pernah terisi. Jadi bagaimana cara mengupdate kondisinya ini paling tidak per semester atau paling tidak 1 kali 1 tahun itu diupdate. Jadi klik menu aksi, kemudian memilih periodik. Periodik ini misalnya jumlah tiang 1. Jadi kalau misalnya ada tempat sampah di luar ruangan, tempat sampahnya minimal 10, kemudian ini maksudnya layak. Jadi kalau misalnya dia dalam 1 semester itu kondisinya tempat sampah ini, atau saya bahas dulu tiang ini 1, tetapi kalau diisi 0 jumlah layaknya berarti tiangnya ini sudah rusak. Jadi kalau dia masih layak, kita isi 1, simpan. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh Bendahara BOS dalam pembelian alat-alat sarana prasarana di satuan pendidikan. Misalnya alat di luar ruangan itu sesuai dengan kondisi pengisian aplikasi Dapodik, tiang benderanya, tempat sampahnya, itu dari tempat sampah 10 yang kondisi layak 5, berarti bendahara harus menyediakan 5 lagi karena yang 5-nya sudah rusak. Begitu Bapak Ibu. Lanjut ke GTK. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Jadi setiap semester atau akhir semester Bapak Ibu operator wajib mengunduh daftar guru. Ini wajib. Untuk menghindari nantinya ada permintaan data dari pihak dinas ataupun biasanya itu inspektorat yang meminta data kondisi guru. Nah, saya beri contoh sampel guru PNS ini atas nama Pak Abdul Hakim. Nah, jadi Bapak Ibu guru mungkin di satuan pendidikan itu membuat satu momen semua guru-guru berkumpul dalam satu ruangan, kemudian laptopnya operator sebagai server, kita kerja sama-sama, mengecek sama-sama kondisi data Dapodik guru-guru di satuan pendidikan. Jadi kita kumpulkan, kita meminta ke guru untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan di aplikasi Dapodik. Contohnya ini Abdul Hakim, saya klik ubah. Jadi di setiap tabulasi yang ada di item-item yang ada di aplikasi Dapodik itu selalu ada tombol bantuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung bagaimana cara pengisiannya, ini semua ada. Nah, ini kita tidak dapat melakukan perbaikan identitas untuk nama, tempat tanggal lahirnya. Ini semua perbaikannya melalui Verval PTK. Tetapi untuk data pribadi mulai dari alamatnya sampai ke nomor KK, ke bawah, ini bisa dilakukan perbaikan. Jadi ini SK pengangkatannya ini bukan melalui aplikasi Dapodiknya operator, tetapi melalui manajemen dinas. Ini kalau ada yang tidak sesuai. Jadi ini SK pengangkatannya, maksudnya
SK pengangkatan untuk jabatan terakhir operator status kepegawaiannya apabila dia beralih dari honor ke P3K, berarti SK pengangkatannya itu sesuai dengan SK P3K-nya. Begitu juga untuk PNS. Karena SK CPNS-nya itu tersendiri. Ini banyak teman-teman yang menghubungi admin dinas untuk mengupdate SK pengangkatannya, dia maunya SK pengangkatannya ini SK CPNS-nya, padahal di Dapodik ada juga khusus kolom pengisian SK CPNS. Jadi ini pada saat yang bersangkutan berubah menjadi PNS dan untuk P3K sejak kapan dia menjabat atau terangkat sebagai P3K. Kemudian sumber gajinya, kalau PNS biasanya APBN, kalau P3K itu APBD provinsi. Ini. Jadi kalau dia swasta itu yayasan. Ini diisi, kemudian yang punya lisensi kepala sekolah boleh, keahlian khususnya ini bisa diisi. Kemudian keahlian lab. Nah ini, keahlian khusus. Nah, kemudian kontaknya ini kita bisa perbaharui. Jadi kalau emailnya, ini perbaikannya bukan pengisian emailnya ini melalui SP Datadik. Jadi kalau Bapak Ibu juga harus mengecek keaktifan email guru-guru yang bersangkutan. Jadi itu gunanya kalau kita kumpulkan semua gurunya dan guru yang bersangkutan melapor, oh ternyata email saya ini sudah tidak sesuai. Itu Bapak Ibu bisa menghubungi admin cabang dinas untuk melakukan penghapusan email yang sudah tidak valid. Nah, setelah admin dinas atau admin cabang dinas menghapus, operator sekolah menginput email yang valid melalui SP Datadik. Begitu. Lanjut. Jadi kalau misalnya untuk mempercepat ini ada unduh formulir PTK. Jadi Bapak Ibu bisa menyerahkan ke yang bersangkutan untuk mengupdate kalau misalnya ada perubahan data-datanya yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan data yang di aplikasi Dapodik. Nah lanjut, ini ada pengisian KITAS, paspor, kemudian riwayat sertifikasi, riwayat pendidikan formal. Nah ini yang banyak terjadi. Untuk riwayat pendidikan formal itu bisa melalui PTK Datadik. Jadi ini yang banyak terjadi. Kami temukan riwayat pendidikan formal yang terinput hanya riwayat pendidikan S1-nya. Mulai dari SD sampai SMA itu tidak terisi. Ada juga kami temukan riwayat pendidikannya S1 terisi, tetapi satuan pendidikan formalnya itu tidak terisi. Jadi semua melalui ini ada yang lewat-lewat ini ada perbaikan untuk riwayat pendidikannya melalui PTK Datadik. Jadi masing-masing guru yang menginput riwayat pendidikannya. Ini anak beasiswa, diklat, karya tulis, tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini diisi oleh operator. Nah, ini ada beberapa tugas tambahan yang diakui di aplikasi Dapodik dan sinkron dengan Permendikdasmen nomor 11. Nah, untuk guru piket, saya memilih guru piket ini. Untuk guru piket itu pengisiannya berdasarkan berapa hari sekolah. Jadi kalau misalnya dia full day berarti 5 hari, yang bertugas sebagai guru piket yang diakui itu hanya 5 orang. Kalau dia pembelajarannya mulai dari Senin sampai Sabtu, berarti guru piket yang diakui adalah 6 orang. Begitu Bapak Ibu. Ini semua ada, jadi ini teman-teman operator bisa koordinasikan dengan kurikulum tak, bahwa di tugas tambahan guru itu ada beberapa tugas tambahan
untuk penambahan jam guru-guru yang linear dengan atau ada tugas tambahan utama dan ada tugas tambahan lain ekuivalen yang sesuai dengan Permendikdasmen nomor 11. Jadi tolong Bapak Ibu, teman-teman di satuan pendidikan itu membaca bagaimana isi Permendikdasmen tersebut. Nanti kami share ulang di grup tentang permen itu. Siapa tahu ada yang ketinggalan informasi. Kemudian riwayat KGB. Riwayat KGB-nya ini juga diperhatikan, jangan sampai ada guru yang tidak pernah terupdate KGB terbarunya. Karena ada yang saya temukan sudah mau pensiun gurunya, tetapi riwayat KGB-nya itu masih riwayat 3 tahun terakhir sejak dia terangkat. Itu lumayan besar itu selisihnya. Kemudian riwayat pangkat, riwayat karir guru. Nah, ini yang saya jelaskan untuk teman-teman PNS, riwayat karir gurunya itu diinput sejak kapan dia masuk mengajar di sekolah ini, entah dia pengangkatan sebagai honor, kemudian berubah menjadi PNS atau berubah menjadi P3K. Jadi sejak isinya ini semua diisi. Siapa yang menandatangani SK? Jadi pengisian riwayat karir guru itu sejak kapan dia mendapat perubahan status kepegawaian. Yang awalnya non ASN, guru honor sekolah, kemudian berubah menjadi tenaga honor tingkat 1 provinsi, kemudian berubah menjadi P3K. Ini semua diisi. Terutama juga ini riwayat kepangkatan teman-teman P3K ini tidak terisi riwayat golongan 9-nya. Alasannya katanya operator itu belum ada perubahan kepangkatan dari golongan 9. Jadi riwayat kepangkatan golongan 9 itu tetap terisi Bapak Ibu ya. Jadi riwayat karir guru sudah, kemudian tendik. Jadi tendik yang masuk di SK Sekda itu semua bisa diinput melalui ini dilaporkan untuk sekolah negeri bisa melalui link layanan Dapodik, bisa melalui link layanan Dapodik. Mungkin Bapak Ibu itu sudah tahu kalau di manajemen dinas itu ada namanya layanan Dapodik. Jadi layanan Dapodik itu tidak perlu lagi ke dinas. Tidak perlu lagi ke dinas untuk melakukan perubahan data. Semua ada di layanan Dapodik Sulsel. Jadi di layanan Dapodik Sulsel itu ada pengajuan apakah penambahan guru di sekolah swasta itu melalui yayasan, bukan melalui admin dinas. Nanti kami admin dinas yang verifikasi kelayakan guru tersebut masuk ke aplikasi Dapodik. Jadi untuk PTK baru, tendik baru di sekolah negeri itu kami berpedoman dengan SK Sekda terbaru. Kalau dia swasta, perekaman PTK barunya itu berdasarkan SK pengangkatan dari yayasan sebagai guru tetap atau tenaga kependidikan tetap dari yayasan. Jadi kalau di SK-nya itu dia sebagai guru atau tenaga kependidikan honor itu belum bisa kami masukkan di aplikasi Dapodik. Jadi tiap semester atau tiap tahun profil guru itu wajib di-download, kemudian dibagikan ke teman-teman guru dan teman-teman tendik. Untuk yang warna hijau di bagian penugasan, itu juga wajib kita cek keaktifannya. Jadi dicentang semua keaktifan PTK-nya. Misalnya ini kan semester 1 mulai Juli sampai Desember, jadi Juli sampai Desember dicentang, kemudian April, Januari, Februari, Mei, Juni itu nanti di semester berikutnya.
Jadi ini juga ada item diisi saat sudah keluar. Jadi untuk guru-guru yang masih di Dapodiknya ada guru non-induk, karena kan di Permendikdasmen nomor 11 itu guru non-induk itu sudah tidak diakui lagi. Jadi silakan Bapak Ibu keluarkan dengan memilih dikeluarkan, dan untuk guru yang wafat pensiun itu mengisi dulu di layanan Dapodik untuk pengisian form pensiun dan wafat, kemudian mengeluarkan di aplikasi Dapodiknya, begitu. Jadi kita keluarkan semua guru-guru non-induk yang ada di aplikasi Dapodik. Lanjut, ini sudah saya jelaskan terkait guru dan tendik. Kemudian lanjut ke peserta didik. Nah, peserta didik ini ada juga data periodik peserta didik. Jadi untuk data periodik peserta didik terkait tinggi, berat badan, dan lingkar kepalanya ini kita bisa kerjasama dengan guru BK atau guru olahraganya untuk meminta data periodik peserta didik ini. Jadi ini juga diisi jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilo. Kalau misalnya dia kurang 1 kilo, lebih dari 1 kilo itu kita isi ada berapa kilo. Kemudian waktu tempuh dari rumah ke sekolah itu bisa dilihat di Maps, itu berapa jam, berapa menit. Kemudian itu jumlah saudara kandungnya itu tidak perlu lagi dihitung dirinya. Jadi kalau misalnya dia 3 bersaudara, jadi jumlah saudara kandung itu diisi 2. Seperti itu. Lanjut ke sebelum saya klik ubah, di sini juga ada unduh. Ini unduh, kita mengunduh data kondisi peserta didik keseluruhan. Kemudian saya klik coba namanya Fajar. Di bagian itu ada registrasi. Registrasi ini ada juga pengisian ini kalau dia siswa baru ini otomatis. Jadi kalau dia siswa pindahan, kita pilih pindahan. Kalau dia misalnya siswa yang putus sekolah, kemudian kembali bersekolah, kita pilih kembali bersekolah. Kemudian ini ada NIS. Ini NIS itu berarti yang mengeluarkan NIS adalah satuan pendidikan. Kemudian sekolah asal, apakah dia awalnya TK, ini diisi. Kemudian hobinya ini yang biasa yang tidak diisi. Karena untuk keperluan sinkronisasi, pengisian hobi dan cita-citanya itu kita langsung saja tembak-tembak. Oh, kalau misalnya laki-laki itu dia hobi bermain bola. Kalau perempuan dia hobi belanja. Kemudian cita-citanya kalau laki-laki kita pilih atlet olahraga, kalau perempuan bidan. Jadi ini diisi dengan kondisi realnya sesuai yang ada di lapangan. Ini juga kalau kita mengeluarkan. Nah, yang biasa terjadi pada saat ada siswa yang pindah, kita langsung mutasi. Padahal seharusnya langkah awal yang pertama sebelum melakukan mutasi siswa, kita pastikan mengeluarkan siswa tersebut dulu dari rombelnya. Ya. Contohnya tadi siapa namanya? Kelas 12 Abdul Fajar. Saya cari dulu rombel kelas 12. Ini. 12 berapa tadi? 12 Kiai Haji Ahmad. Saya tarik kelas 12 Kiai Haji Ahmad. Nah, klik anggota rombel, saya cari namanya di sini Abdul Fajar. Muhammad Fajar ya. Ini. Kemudian keluarkan dari rombel. Nah, setelah dikeluarkan dari rombel, barulah kita memutasi siswa di registrasi dengan memilih keluar karena mutasi. Tanggal keluar dari sekolah sesuai dengan SK mutasinya,
Kemudian alasannya itu kita bisa memilih mutasi ke SMAN 1 Takalar misalnya. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Inilah yang biasa terjadi di verbal PD itu ada status ganda di sekolah sendiri. Karena operator mengeluarkan siswa langsung ke registrasi, tidak mengeluarkan siswa dulu dari rombel regulernya. Begitu juga dari rombel mapel pilihannya. Jadi dikeluarkan di semua rombel dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terkait peserta didik bisa lanjut, saya ingatkan lagi jangan lupa diunduh daftar PD-nya. Kemudian formulir PD ini bisa kita download dan diserahkan ke siswa baru. Jadi siswa baru ini yang diminta biasanya itu adalah akte kelahiran, ijazah terakhir atau fotokopi ijazah terakhir atau fotokopi SKHU. Kalau misalnya dia belum terima, kita bisa juga minta fotokopi ijazah SD-nya. Kenapa? Karena biasa yang terjadi nisan atau nama di ijazah SMP-nya itu karena biasanya siswa baru itu belum menerima ijazah SMP-nya. Jadi biasa dia diberi sama sekolahnya itu cuma fotokopi SKHU-nya. Nah, ternyata kita berpedoman dengan SKHU-nya dan ternyata namanya itu tidak sesuai dengan ijazah jenjang sebelumnya. Jadi saya dulu biasanya meminta fotokopi ijazah SD, fotokopi SKHU, fotokopi ijazah SMP kalau sudah ada, kemudian akte kelahiran. Selain akte kelahiran, kita kita minta lagi fotokopi kartu keluarganya, begitu. Ini untuk kelengkapan data peserta didik. Jadi tidak ada lagi namanya yang masuk residu. Seperti itu. Lanjut ke rombongan belajar. Di rombongan belajar itu ada namanya reguler. Nah, untuk biasanya di tahun sebelumnya itu sebelum versi 2026 itu ada di sini tombol kenaikan kelas. Jadi kita tinggal naikkan saja siswa, tetapi di versi 2026 ini kita harus menginput secara manual. Dia memilih kurikulumnya. Kalau misalnya dia jenjang masih ada kurikulum K13-nya, kemudian nanti di kelas 10 atau kelas 11 baru menggunakan kurikulum Merdeka, itu biasanya ada dua pilihan di sini. Karena kebetulan SMA 3 Takalar ini sekolah penggerak, jadi pengajarannya ini kan biasanya umum. Nanti kurikulumnya di sini. Kalau misalnya dia masih ada yang kelas 12-nya, anggaplah kelas 12 atau kelas 11-nya masih K13, akan muncul pilihan di sini kurikulum SMA K13, kemudian di kelas 10-nya itu kurikulum SMA Merdeka. Jadi ini penamaan rombelnya sesuai dengan kesepakatan Wakasek dan kepala sekolah, kemudian walinya kita pilih. Nah, ini ada setemukan ruangnya kenapa berada di lab fisika. Itu berarti ruang kelas 10 di SMA 3 Takalar ini kekurangan atau kondisi rusak berat sehingga dipindahkan ke ruang lab fisika. Jadi tidak perlu lagi, jangan sampai di Sarpras, saya kembali ke Sarpras lagi, di ruang kelas ini kita membentuk ruang kelas baru. Tetapi tidak perlu, karena ini kan tadi dia numpang di lab, dan lab itu ada isiannya. Inilah yang biasanya terjadi, sekolah melapor bahwa saya butuh ruang kelas 10-1 karena saya kekurangan ruang kelas atau butuh rehab.
karena kondisi kelas 10 saya itu rusak berat. Tapi yang terjadi di aplikasi Dapoding, operator menginput rombel baru lagi, ruang kelas lagi, bukan rombel. Ini namanya ya rombel, rombongan belajar. Dan ini ruang kelas di Sarpras. Dia membentuk ruang kelas lagi yang baru. Padahal itu tidak perlu. Kalau dia numpang, kita pilih di mana ruang kelas 10 Abdul Jalal ini berada. Ya. Ini ada pilihannya. Nah, kemudian anggota rembelnya kita cari, ini diinput lagi. Nah, misalnya saya blok semua, tarik saja ke sebelah kiri. Tetapi kalau untuk mengeluarkan siswa itu kita tidak bisa blok keseluruhan seperti ini, kemudian memilih keluar, ini satu per satu dilakukan. Jadi kalau misalnya siswa pindahan itu biasanya dimasukkan dulu di kelas 10, kemudian koordinasi dengan masing-masing bidang. Kalau misalnya dia SMA, koordinasi dengan Pak Haji Surahman untuk siswa pindahan untuk ditempatkan di kelas seharusnya. Kemudian kalau ke SMK ke Pak Jumarlan dan jenjang SLB ke Pak Abdul Talib, gitu. Kemudian pembelajarannya diisi. Nah, jadi ini SK mengajarnya diisi sesuai dengan SK pembagian tugas. Jadi saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu bahwa pengisian SK pembagian tugas itu harus sama dengan SK yang diupload oleh Wakasek kurikulum ataupun operator di aplikasi pendataan atau bursa guru di bidang GTK itu harus sama, karena nantinya teman-teman pengelola Simtun itu akan memverifikasi layak tidaknya menerima sertifikasi berdasarkan SK yang mereka pegang, yang didownload dari aplikasi pendataan di bursa guru itu. Terkait kemudian eskul tadi ini. Nah, ini jangan dilupa juga ada berapa eskul yang ada di sekolah itu di input. Di pembahasan sebelumnya itu kita input misalnya eskul apa. Kemudian nama eskulnya apa, pembina eskulnya itu siapa saja, kemudian prasarananya itu kalau misalnya dia ada ruang khusus eskulnya berarti kita input juga di tabulasi Sarpras di bagian ruang. Jadi misalnya kalau dia pembina OSIS itu biasanya ada ruang OSISnya, Paskib juga ada, kemudian ada sanggar seni yang biasanya eskul yang tidak ada ruangannya itu eskul futsal atau voli. Jadi prasarananya kita pilih di lapangan. Ya, atau di aula. Nah, saya tadi juga lupa ya, di tugas tambahan guru itu, di bagian tugas tambahan itu ya kayaknya. Tugas tambahan. Atau di rombel eskul. Pokoknya kalau tidak salah di bagian sekolah itu di layanan ekstrakurikuler itu misalnya OSIS, nah jenis eskul. Nah ini yang sempat saya bahas di pertemuan Zoom Jumat lalu bahwa ada beberapa jenis eskul yang bisa dilaksanakan di sekolah. Mulai dari eskul bahasa, KIR, kerohanian, komputer, olahraga atau bela diri, otomotif, ini bengkel. Kalau misalnya sekolah mau membentuk, ini ada semua, PMR, Paskibra, PKS, pencinta alam, dan pramuka ini wajib. Jadi pramuka itu wajib untuk semua peserta didik. Kemudian ada eskul seni media, jurnalistik, atau fotografi. Jadi ini adalah beberapa jenis eskul yang bisa dibentuk di satuan pendidikan.
yang diakui di aplikasi Dapodik dan diakui ekuivalen sesuai dengan Permendikdasmen nomor 11. Jadi berdasarkan Permendikdasmen itu, guru-guru itu fokus mengajar di satuan pendidikan, dibantu dengan eskul, dibantu lagi dengan kepanitiaan sekolah. Ini sudah saya bahas masalah eskul. Jadi kemudian ini yang sering terlupa, anggota rombel untuk jenis eskul tersebut. Jadi anggota rombel untuk masing-masing eskul itu minimal 20 orang. Jadi kalau dia kurang dari 20 orang, jumlah jam eskulnya itu yang 2 jam itu tidak akan terhitung. Kalau anggota rombelnya itu di bawah 20. Gitu. Kemudian mapel pilihan ini sesuai dengan SKPBM. Nah, ini ada rombel khusus yang terbaru. Jadi namanya rombel wali. Ya, ini rombel wali maksudnya rombel untuk guru wali. Jadi guru walinya ini Bapak Ibu sudah ketahui bahwa perhitungan untuk guru wali berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 adalah jumlah total siswa keseluruhan dibagi dengan berapa jumlah guru yang ada di aplikasi Dapodik. Itulah jumlah anggota rombel atau jumlah siswa binaan mereka. Ya. Kemudian lanjut, ini nilai ini bisa kita tarik dari aplikasi Dapodik atau diisi langsung melalui aplikasi Dapodik. Tetapi lebih baiknya itu melalui aplikasi e-rapor. Jadi kalau tidak salah itu di bidang SMA itu nantinya di semester ini dia sudah menerapkan sekolah wajib menggunakan e-rapor. Karena di Verval PD itu juga ada riwayat rapor siswa. Itu bisa dibuka-buka nantinya di Verval PD-nya. Kemudian validasi ini teman-teman sudah tidak asing karena setiap kita melakukan sinkronisasi atau lakukan tarik data itu kita harus klik semua tabulasi di bagian validasi lokal ini. Validasi pusat, ini data yang berubah dari data yang tarikan data dari pusat. Kemudian tarik data. Tarik data ini apa bedanya dengan sinkronisasi? Tarik data itu apabila di tabulasi sekolah sampai dengan referensi ada yang masih merah atau invalid, kemudian teman-teman sudah melakukan kalau misalnya dia siswa sudah menarik siswa mutasi, siswa baru untuk bisa masuk di manajemen itu, atau misalnya ada perubahan data satuan pendidikan, data guru, data peserta didik yang dilakukan oleh admin cabang dinas dan admin dinas pendidikan, itu akan masuk di lokal aplikasi Dapodik dengan menggunakan tombol tarik data. Begitu. Kemudian pusat unduhan. Pusat unduhan ini terbagi-bagi antara panduan, peraturan, formulir, manajemen, dan lain-lainnya. Jadi di panduan itu ada panduan manual aplikasi Dapodik versi 2026 itu seperti apa. Ini yang biasanya teman-teman di satuan pendidikan ini tidak pernah ada yang buka. Jarang. Ini wajib dibaca dulu Bapak Ibu, supaya ada petunjuk bagaimana cara pengisian aplikasi Dapodik mulai dari beranda sampai dengan ke pengaturan. Kemudian peraturan ini, permen-permen yang berkaitan dengan aplikasi Dapodik. Ini, Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Ya. Ini semua ada di sini. Jadi tidak perlu lagi mencari permen yang dimaksud Ibu itu tadi apa yang Permendikdasmen nomor 11. Semuanya ada di bagian peraturan di pusat unduhan. Kemudian formulir.
Formulir sekolah, formulir peserta ini tugas dari teman-teman operator. Jadi jangan lagi seperti operator jam siswa itu dibebankan langsung diserahkan ke Wakaseknya, nanti Wakaseknya kumpul, kemudian diserahkan ke operator. Untuk formulir sekolah, formulir tanah, bangunan, formulir ruang, itu dan formulir rombel, ini kan SD, SMP, SMA itu berbeda. Jadi formulir mulai dari sekolah, tanah, bangunan, ruang, dan rombel itu kita serahkan ke operator ke Wakasek Sarprasnya. Begitu juga kalau terkait dengan formulir GTK bisa langsung diserahkan ke GTK-nya atau koordinasi dulu dengan Wakasek kurikulumnya, termasuk pengisian formulir rombel eskulnya. Ini formulir jadwalnya. Nah, alat angkutan ini kita koordinasi dengan Wakasek Sarpras dan bendahara. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang biasanya terjadi di akhir semester, kita mendownload profil sekolah. Ini biasanya diminta oleh bendahara BOS ataukah ada permintaan dari dinas, dari inspektorat. Jadi formulirnya kita unduh, ini wajib diunduh paling tidak 1 kali semester dan alangkah baiknya itu per bulannya. Kemudian absensi peserta didik, jadi bukan lagi TU yang membuat absensi, jadi semua ada di aplikasi Dapodik. Tinggal diperbaharui lagi saja sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Nah ini lain-lainnya ini ada tanya jawab terkait seputar aplikasi Dapodik, begitu. Kemudian untuk profil pengguna, ini Bapak Ibu bisa menginput atau mengubah gambar-gambarnya sesuai dengan wajah operator Dapodiknya. Kemudian gambar sekolah itu bisa dari plang sekolah ataukah foto sekolah dari depan. Kemudian username ini, profil pengguna ini tidak bisa kita perbaharui tanpa menghubungi admin dinas atau cabang dinas. Ya, akan tetapi untuk nama, jika username-nya itu berubah, berarti kita harus koordinasi dengan admin dinas. Tetapi untuk pergantian operator dan kontak operatornya itu wajib bisa diisi melalui profil pengguna di aplikasi Dapodik. Baik Ibu, Bapak Ibu, saya rasa di pukul 10.27 ini ada sedikit ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita di sini sharing ya Bapak Ibu. Jadi saya merangkap sebagai MC sekaligus pemateri pada hari ini. Jadi kita di sini sharing-sharing terkait aplikasi Dapodik. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait seputar aplikasi Dapodik, itu bisa raise hand. Jadi kita nanti, karena kebetulan saya cek dulu apakah Pak Kasubag masih aktif. Jadi yang berkaitan dengan manajemen, kebijakan-kebijakan, Bapak sudah keluar. Jadi nanti yang berkaitan dengan pertanyaan terkait manajemen dan kebijakan, itu nantinya saya catat dulu ya Bapak Ibu. Izin dulu saya mau ambil
Baik, Bapak Ibu, karena sekarang pukul 10.29 dan kondisi saya sekarang lagi dalam keadaan hamil, jadi saya sering kram. Jadi saya hanya membuka sesi tanya jawab hari ini sampai pukul 11.00. Baik, yang angkat tangan saya mulai dari SMA Mahjatul Qurra. Silakan SMA Mahjatul Qurra. Diaktifkan mikrofonnya. Ya, makasih sebelumnya Kak. Iya. Ada di sini Kak yang rombel kelas 11 tidak muncul mapel biologi. Bagaimana solusinya itu Kak? Qurra. Iya, Mahjatul Qurra. Kelas berapa tadi? kelas 11. Tidak Ini muncul kelas mapel 11-nya biologi. kurikulum merdeka atau apa namanya K13? Kurikulum merdeka Kak. Kalau kurikulum merdeka pengisian itu melalui mapel pilihan di rombongan belajarnya. Ke kelas 10 juga merdeka tapi dia muncul juga yang biologi, fisika. Kalau di kelas 11 tidak muncul. Kelas 11 jadi itu kalau di aplikasi di bagian sekolahnya kita sudah isi program pengajaran yang dilayani. Bagian sekolah Kak. Iya, Di bagian apa Kak? program pengajaran yang dilayani. Belum diisi. Ya, itu kita isi dulu coba. Ada pertanyaan lain? Itu judul Kak. Iya. Oke, selanjutnya dari ini Muhammad Haidir Aksa. Haidir Aksa boleh diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Ini dari sekolah mana? Dari sekolah SMA Negeri 7 Jeneponto Bu. Oh iya, siap. Jadi kebetulan saya operator baru Siap. dan masih menelaah juga tentang Dapodik. Ini titipan pertanyaan juga sih sebenarnya dari kepala sekolah. Bagaimana untuk sekolah yang belum memiliki sertifikat itu? Sertifikat yang pertama, apa itu, Kak? sertifikat tanah Bu. Itu dia masih dalam bentuk apa namanya ya? Kalau dana hibah Kak, tanah hibah Kak. Dana hibah. Iya, kayak semacam hanya warisan begitu. Dihibahkan saja, berarti bukan milik. Iya Pak, iya Bu. Iya, Itu berarti di pertanyaan keterangan pertama. tanah itu bukan milik, Pak. Bukan milik pribadinya Iya, sekolah, dihibahkan. iya, iya, bukan. Tetap Jadi, terinput. Jadi kita koordinasi lagi Pak dengan PUPR Kabupaten Tak. oh, iya. Iya. Atau bisa Berarti komunikasi dengan aset di Dinas Pendidikan terkait terkait status untuk tanahnya penerbitan itu. sertifikatnya Iya. itu Bu. Oh, Iya, di bidang iya. aset, Pak. Iya, Bidang aset. bagaimana? Iya, kalau di aplikasi Dapodik itu saya hanya jelaskan jenis-jenis status tanahnya. Untuk keabsahannya itu, perubahannya dari hibah menjadi milik itu, saya kurang mengerti itu Pak. Jadi bisa koordinasi dengan pihak PUPR di Kabupaten Jeneponto atau ke aset, bidang aset di Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Bisa juga dulu diskusi dulu sebelumnya dengan Cabar Dinas Wilayah 7 Tak. Oh ya, siap Bu. Iya. Ada yang lain Pak? Atau ada Masih di yang manajemen Dapodik belum. Tak yang terkendala misalnya? Iya Bu, di Sarpras itu masih tanda merah tentang masalah yang persediaan tempat MBG-nya. Itu Iya. boleh diisi di kantin saja, tapi sebenarnya bukan di kantin Bu, tempatnya. Apa itu maksudnya?
Makan Itu di bergizi gratisnya dalam, iya Bu, di situ ada di bagian mana itu, Pak? pemberitahuannya tentang divalidasinya Bu. Iya. Itu di Sarpras itu ada tanda invalid di situ Oh, mengatakan untuk mendukung program makan invalid bergizi atau gratis. warning, Pak? Oh, warning Bu, warning, maaf. Iya, Itu warning. dipastikan itu It enggak apa-apa Bu. Kalau iya, karena itu kan misalkan MBG itu masih baru, Pak. Jadi tidak ada ya, pengisian khusus ruangan, pengelolaan MBG itu. Iya. Jadi oh, sepanjang dia masih warning, itu nanti itu bukan berarti kita abaikan. Kalau misalnya warning yang terkait MBG itu berarti nanti akan ada update dari pusat terkait pengisian apakah ada penginputan di Sarpras itu khusus ruangan penunjang, itu BG. kan ruang penunjang namanya. Hmm. Apakah di aplikasi Oh, ya. Dapodik ada penginputan khusus ruang penunjang atau ada bantuan dari pusat khusus ruangan atau bangunan MBG itu. Begitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu Iya, sebelumnya. siap. Sema Mahyatul, kemudian ini Nona Risna ya, dari Pangkep, bisa di nonaktifkan Pak? Iya, lanjut ke Ibu Nona Risna, Pangkep ya? Halo? Bu, Ya siap. Dari? SMA 1 Pangkep, Bu. Ya siap. Siap, Ibu Risna, apa pertanyaan Pak? Oh iya Bu, ini masalah jam di bagian mata pelajaran pilihan. Saya Iya. lihat Bu di salah satunya itu di kelas 11 untuk matematika lanjutan. Apakah memang Bu ada perubahan jam dari 5 jam menjadi 4 jam? Oh, kalau sebenarnya itu Iya. kalau mapel pilihan itu baru saya dapat kemarin infonya. Kalau mapel pilihan itu berapa total jam? Itu kan kalau mapel pilihan itu kalau tidak salah 25 jam ya. Jadi berapa total jam keseluruhan di rombel reguler itu berarti itulah sisa jam yang ada untuk mapel pilihan begitu Bu. Dari total saya lihat. Atau kita sharing-sharing saja di sini karena saya ini baru juga buka ini aplikasi 2026 di Iya Bu. kelas berapa tadi? Iya, awalnya itu Bu Kelas waktu 10 ya? Iya Bu, Kelas 10 atau 11? kelas 11 Ibu, mapel pilihan. Kelas 11. Ini. Kelas 11. Misalnya pembelajaran totalnya itu di sini Iya. 20 Di mapel tidak Iya. jumlah total jam yang ada di rombel itu 25. Berarti di kelas 11 itu 25 4 itu total maksimal jam kalau tidak salah itu 20 40 ya. 40 total maksimalnya 40 jam ditambah kalau di sini sudah 25 berarti yang bisa untuk mapel pilihannya itu total jamnya 25 berarti 2 saya lihat mapel pilihan kelas 11-nya ada berapa jam. Kelas 11 1 3 4 5. Oh ini sekolah ini belum mengisi nih inputan pembelajarannya. Ini kan ini dari rombel sebelumnya. Jadi 25 berarti dia bisanya kalau 25 15 untuk kelas 11-nya. 5 jam, 5 jam. Iya. Mungkin ada tambahan dari sekolah lain terkait ini yang punya kasus di kelas 11-nya dia 5 jam bukan 4 jam. Ada teman-teman yang terkait pengisian mapel pilihannya ini, tapi yang saya temukan juga ada di sekolah lain yang di mapel pilihannya itu dia 5 jam.
tidak 4 jam. Jadi kalau yang Iya Bu, kenapa? kalau di sekolah saya yang Iya. berubah itu matematika lanjutan di kelas 11. Iya. Kalau mapel pilihan yang lainnya di kelas itu tidak ada perubahan Bu. Kalau Di kelas tapi 11 berapa dulu mapel pilihan tak? 5 Ibu. 5. 2 berarti yang 4 ini 25 5 jam gitu? Iya Bu. Perhitungannya itu 25 jam. Iya cocok nih berarti Iya. di mapel pilihan tak ini kan 5 mapel pilihan. Iya Bu. Kemudian 4 ini terbaca di 5 jam, berarti 20 jam. Yang satunya lagi ini cuma 4 jam begitu Bu Risnadi? Iya Bu. Iya Yang berarti khusus 24. matematika lanjutan. Iya, itu tadi saya bilang coba cek di rombel reguler tak kelas 11 itu berapa total jamnya. Kalau di sini Ibu total jamnya itu 25 jam yang wajib tambah jam tambahan 2 jam, berarti totalnya 27 Ibu. 27 itu iya lebih itu Bu. 27 harusnya. Ya Bu, jam wajibnya itu jam mapel wajib 25. Berarti 51 nih. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman dari sekolah lain bisa langsung aktifkan mikrofonnya terkait pengisian ini yang tidak mengalami perubahan. Kan kita 5 di 5. Lihat dulu. 1, 2, 3, 4. 11 Alfred 4. Bisa gabung Bu Ines? Ya siap siapa? Tunggu dulu. Dari Amiruddin SMA 13 Maros. Ya lanjut Pak Amir. Sempat juga berubah itu yang mapel pilihanku. Yang dari 5 jam kan? Iya ada betul. sebagian yang berubah jadi 4 jam. Iya. Tapi setelah saya tarik data, saya sinkron kembali normal. Jadi 5 jam nih semua. Ya, maksudnya Pak di mapel pilihan tak itu ada berapa mapel Pak? 4. Ada berapa rombel maksudnya? 4 di? Oh, iya. 4 di kelas 11. Iya. Dan 4 di kelas 12. Cuma yang berubah kemarin di kelas 11. Iya. Berarti kelas 11 tak ini Pak, di rombel itu ada 4 mapel pilihan tadi? Iya. 5 tambah kewirausahaan prakarya. Oh iya, prakarya 2 jam Ibu. Juga. Prakarya bukannya 2 jam Pak? Iya 2 jam dia. Cuma kan yang sempat berubah dulu itu yang 4 ini ya 5 jam. Iya. Maksudnya Cuma Pak itu kan normal saya lihat. Iya, prakarya itu kan masuk di rombel reguler Pak Di? Kalau kelas 11 dengan 12 masuk di pilihan Bu. Oh iya Pak, ada nih kelas 11. Tapi berarti yang kelas 5-nya kelas 5, kelas 11-nya itu di sekolah T itu ada 5 mapel pilihan. Iya, dengan prakarya 4 yang 5 jam itu. Iya. Iya, ini kan kondisinya juga Ibu Risna ini dia sudah lakukan sinkronisasi dan tarik data, Pak. Ya, nanti kita lanjut nanti Ibu Anu, siapa lagi namanya? Ada lagi tambahan dari sekolah lain? Terkait ini bisa langsung. Kalau ada yang Iya, siap. Saya masih bilang belum kumbah. Iya, Bu, siap. Kalau pengalaman kemarin saya, Ibu, saya hapus dulu, baru saya input ulang. Iya. Memang Pak, karena di apa lagi namanya, di aplikasi 2006 ini, di mapel pilihan itu Pak, tidak ada yang salin. Jadi memang semua di-input satu persatu. Iya, pernah input pertama Ibu, berapa hari itu kemudian langsung berkurang
menjadi 4 jam maksimalnya. Betul. Iya, Oh. betul. Iya. Iya, berapa kali saya coba, tidak mau. Terakhir itu saya hapus rombelnya, baru saya input ulang kembali dan muncul kembali Ibu. Kan pernah saya japri itu harus saya tanyakan. Oh iya, aku lupa nih Pak. Tapi di Iya, Ibu. rombel reguler tak itu Pak, berapa total jam tak? Itu Kalau di kelas satu 11 rombel itu, tidak, maksudnya ini kan kalau bisa lihat di layar itu misalnya ya, kelas 11 ini kan di pembelajaran di bawah itu ada jumlah total rombel ini berapa jumlah total jamnya, ini kan 25, berarti kalau dia 25 itu bisa dia ada 4 mapel pilihannya, jadi 4 mapel pilihan itu masing-masing 5 jam, jadi 5 kali 4 20 ditambah 25 berarti 45. Jadi kalau misalnya ibu tadi berapa tadi jam tak kita bilang 27 di Kalau sama satu Bu 25 jam Bu, jam wajibnya. tidak totalnya itu. Bukan Bu, totalnya 27 Ibu. Karena Iya, 2 jam itu berarti- iya mapel tambahan mata lokal. Iya 45. Berarti sebenarnya kita itu bisanya 4 apa yang namanya 4 mapel pilihan. Bukan 5. Kalau seperti itu hitungannya Bu toh, tapi nanti saya cari tahu lagi, saya koordinasi dulu dengan Iya, Bu. tim dan kurikulum di bidang. Iya. Iya. Mungkin lagi ada pertanyaan lain, tidak ada Ji masalah di pengajuan apa namanya PTK tak peserta didik tak? Bu Risna? Belum Ibu, saya baru mau ajukan yang perubahan ini dari honor jadi P3K Ibu, baru mau diajukan. Karena SK-nya baru ada semua Ibu. Itu bisa menggunakan SPMT Bu Di? Oh iya Ibu, siap Iya, Ibu. siap. Jadi isi maki layanan Dapodik, kalau dia dari luar berarti mutasi. Iya. Jadi baiknya juga masing-masing guru yang mengisi. Iya Ibu. Iya, siap. Oke, selanjutnya Bapak Budi Permana. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu yang masalah terkait rombel kelas yang kekurangan Bu. Apanya yang kurang ini Pak? Rombel kelas yang sebenarnya kurang. Mau ditambah yang kode 99 itu. Oh, lainnya. Kenapa Iya. Kenapa di Sarpras Pak Di ruang atau rombel? Di rombelnya tidak ada Bu. Maksudnya ada rombelnya Bu, tapi tidak ada di kelasnya, ditaruh di kelas. Oh, ruang kelasnya yang tidak ada. Iya, belum ada. Jadi, belum. Berapa ruang kelas Pak di sekolah? 6. Rombel tak? 9. Ya, berarti 3 rombel ini numpang di ruang kelas lain Pak, begitu? Iya, kayak di lab apa begitu. Iya, enggak masalah Pak. Itu berarti kita menginput sesuai dengan kondisi. Jadi jangan membuat ruang kelas baru Pak. Nah, jadi nantinya itu sekolah dari sekolah mana Pak Budi? SMK 6 Menregang Bu. Iya, SMK 6. Jadi bisa jadi nantinya ini Pak, kita akan dapat bantuan ruang kelas baru Pak. Oh iya. Jadi jamnya tambahan Bu, tambah ruang kelas baru. Kalau kita membuat ruang kelas baru Pak, sampai kapanpun itu rombel yang 3 ini akan numpang terus. Oke, siap. Iya. Jadi jangan lupa juga input ini kondisi ruangnya, semua ruangan Pak, dimulai dari ruang kelas, capsek, laboratorium, perpustakaan, dan ruang penunjang. Jadi kalau ruang penunjangnya itu tidak ada di dalam aplikasi Dapodik, misalnya ruangan apa ya yang tidak ada, biasanya di ruang penunjang itu anggaplah ini misalnya semua kan dapur kantin tidak ada dalam ruangan ini. Kemudian ada ruangan khusus yang tidak ada di pilihan ini. Jadi kita ketik saja 99. Itu 99 itu artinya
kode untuk ruangan lainnya. Iya, kode untuk ruangan lainnya. Begitu. Jadi nanti nama ruangnya itu kita input sesuai dengan ruangan yang tidak ada di dalam pilihan ruang penunjang itu kalau ada ruangan tak. Jadi yang namanya ruangan itu beda bangunan dengan ruangan kalau bangunan itu lengkap. Pokoknya nanti saya buka sesi khusus terkait pengisian Sarpras ini bagaimana. Ya, jadi nanti kita bimbing mudah-mudahan ini sesuai dengan tadi arahan dari Pak Koordinator, mudah-mudahan ada bisa nanti tetap muka langsung penginputan. Itu pernah kayaknya di Maret 2024 itu kalau tidak salah tim Dapodik itu turun langsung ke daerah pengecekan dan pengisian kondisi Sarpras di aplikasi Dapodik. Iya, pernah Bu di. Iya, begitu Pak. Jadi nanti ini mudah-mudahan ada waktu, ada siapa tahu nanti di Zoom berikutnya itu kita khusus membahas bagaimana cara pengisian Sarprasnya. Jadi mungkin ada salah satu sekolah nantinya yang jadikan sampel. Yang penting dia siap denahnya, begitu Pak. Iya. Oke, ada pertanyaan lain Pak Budi? Iya Bu, iya siap. Siap. Oke, ini ada dari yang kemarin Bu sudah upload ini perubahan status P3K. Kalau perubahan status P3K itu Pak, kami baru kerja borongi kemarin itu sekitar 20 ribuan itu pengajuan Pak. Jadi saya bantu teman-teman perubahan status dan perubahan mutasi yang awalnya berpindah misalnya dia lulus P3K di sekolah lain, itu juga diproses beda-beda Pak. Jadi ada yang khusus menangani perubahan status, ada yang khusus menangani mutasi. Jadi saya ingatkan kembali di teman-teman, Bapak Ibu, guru di satuan pendidikan tidak ada lagi namanya non-induk. Jadi kalau misalnya sekolah tak itu kekurangan guru, itu dilaporkan ke cabang dinas tak. Nanti cabang dinas koordinasi dengan dinas pendidikan bagaimana supaya di sekolah teh itu terisi gurunya, apakah melalui pemerataan guru. Jadi pemerataan guru untuk sementara waktu itu bisanya PNS. Oke. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Iya siap. Ini ada SMA Muhammadiyah. Apa ini? Ada lagi dari sekolah lain? Majatul Qura bertanya lagi? Nanti di Majatul Qura. Cornelia. Kenapa ke Ibu Cornelia? Bisa diaktifkan mikrofon tak? Yang ingin bertanya? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aktifkan mikrofon tak? Izin Bu saya. Ya Bu, Ibu Norolia silakan dari sekolah mana? Saya dari SLB PAC Bu. Oh iya siap. Saya kan juga masih baru. Saya mau bertanya soal ini kode apa? FA yang kode autentikator. Oh. Untuk PTK kan juga ada itu operator atau PTK-nya masing-masing. Iya. Tadi juga itu sudah sempat saya informasikan. Kalau misalkan itu dicek di bagian GTK, itu kan nampak semua itu email-emailnya guru. Ini kan kalau misalnya kita download profil guru, kemudian diserahkan ke masing-masing guru, ini di sebelah sini ada email. Jadi emailnya ini kita pastikan ke semua guru tak bahwa apakah ini emailnya aktif. Jadi
alangkah baiknya kalau misalnya gurunya punya akun ID belajar, email yang digunakan itu adalah email ID belajarnya. Iya. Kalau untuk sementara ini karena masih banyak yang terkendala dalam verifikasi akun PTK tadi, perubahan kalau emailnya ini aktif tidak perlu lagi melakukan reset email. Jadi email yang tidak aktif, kemudian kode OTP-nya tidak muncul, itu barcode-nya, itu bisa melalui operator cabang dinas tak. Kalau kita di YPAC Makassar berarti kita koordinasi dengan Pak Anto di dinas Cabdis wilayah 1. Begitu. Untuk misalnya kalau ada guru, jadi masing-masing guru yang barcode, bukan kita. Jadi iya. Jadi misal kalau mau upload kayak ijazah, guru yang bersangkutan, Bu. Kalau biasa disebutkan ke operator, Bu. Ya, tidak bisa, Bu, karena kenapa? Nantinya itu guru-guru juga kalau mau mengecek info GTK-nya itu, jadi salah satu cara untuk mengecek info GTK secara langsung itu melalui PTK Datadik. Ya. Oke, karena masih ada waktu, saya ingin buka PTK Datadik. Nah, PTK Datadik ini tidak bisa lagi operator yang mengerjakan. Kalau ada kodenya berarti kita tidak bisa lagi. Iya, barcode lagi itu, Bu, biasa terkendala pada saat kita, kalau misalnya kita operator yang kerjakan lagi, yang loginkan lagi di HP itu kan pakai barcode. Iya, Bu. Nah, pada saat kita mau login di akun SDM akun SP Data Dikta itu bingung sendiri, Bu, karena akan banyak kode-kode masuk. Itu makanya, Bu. Iya, jadi itu wajib guru yang verifikasi sendiri PTK Datadiknya. Jadi PTK Datadik itu wajib semua guru untuk login, karena di dalam di PTK Datadik itu di bagian biodata paling bawah ada klik info GTK. Jadi di sana gurunya mengecek info GTK-nya, jadi diarahkan langsung ke info GTK. Kalau misalnya kita saya belum karena saya tidak bisa buka lagi info GTK guru, jadi itu info GTK guru itu biasa lagi terkendala gagal login. Iya, jadi dipastikan dulu emailnya aktif semua. Jadi tidak perlu lagi ke dinas pendidikan kalau ada guru yang mau mereset emailnya, mau mereset misalnya belum sempat di barcode. Nah, kayak kita itu misalnya kalau guru yang bersangkutan mau login di PTK Datadiknya, itu tidak bisa, Bu, karena langsung di sana muncul login, minta kode OTP. Nah, harus kita lagi. Nah, kalau kita buka di HP terlalu banyak kode OTP sendiri, Bu. Jadi harus masing-masing guru. Tapi kalau masalah email harus email belajar atau bisa tidak, Bu, untuk disarankan untuk menggunakan ID belajar, karena kalau misalnya kita lupa password email ID belajar itu kita bisa reset sendiri. Koordinasi dengan itu bisa direset melalui akun ID belajar kepala sekolah, melalui ID belajarnya operator, atau ID belajar teman-teman yang di tenaga kependidikan. Ya, jadi semua itu ada usernya, itu ID belajarnya itu guru-guru ada dipegang sama operator dan kepala sekolah. Jadi dia di bagian kepala sekolah dulu login di ID belajarnya, kemudian di sebelah kanan itu ada tanda kotak-kotak itu. Nah, di situ ada namanya admin. Begitu diklik admin, semua ID belajar, peserta didik, guru, dan TU yang ada di sekolah itu bisa kita reset passwordnya. Itu kelebihannya kalau misalnya dia menggunakan email ID belajar. Kalau misalnya dia menggunakan email yang pada umumnya yang Gmail, Yahoo,
Nah, itu biasa kalau apalagi orang lain yang buat kan, itu biasa dia lupa passwordnya. Gitu. Ya, siap Bu, makasih banyak Bu. Iya siap. Kemudian ini ada pertanyaannya pada sertifikat ISO Bapak Arif. Bapak Arif, bagaimana cara pengisian data rinci pada menu sekolah pada sertifikat ISO? Saya buka dulu menu sekolah di bagian data periodik. Sertifikat ISO ini. Kalau sertifikat ISO itu kan, apakah sekolah T itu sudah masuk sekolah internasional begitu, standar internasional? Begitu Pak. Apakah ini kan ada pilihan sertifikat ISO-nya itu kalau sekolah T itu sudah masuk standar internasional, ini dipilih. Kalau masih proses berarti ini. Kalau rata-rata kan ini di Sulsel belum bersertifikat, jadi kita tinggal pilih saja sertifikat apa, belum bersertifikat. Bisa diaktifkan mikrofon Pak Arif. Kemudian ini perubahan Muhammad Haidir Aksa, ini ada pertanyaan lagi. Untuk perubahan status jabatan GTK. Nah, untuk perubahan status jabatan GTK itu semua ada di layanan Dapodik. Izin saya share dulu. Ini ada namanya layanan Dapodik. Ini. Nah, di layanan Dapodik Sulsel, teman-teman operator itu tidak perlu lagi ke Dinas Pendidikan kalau terkait aplikasi ini semua ada. Kita mau download aplikasinya ada di sini. Di sini juga ada kalau misalnya sekolah baru mau buat akun baru atau mau reset akun Dapodik itu ada semua di sini. Teman-teman yang lain yang bisa dimatikan mikrofonnya. Kemudian layanan satuan pendidikan. Nah, ini pengajuan NPSN. Kalau ini kita mau cetak sertifikat SMK, nah ini kita diklik di sini. Kemudian pengajuan tambah ubah program keahlian SMK. Ini bagi teman-teman yang sebelumnya itu mengalami perubahan, misalnya di kelas 10 kurikulum merdeka, kemudian naik kelas 11 itu kurikulum merdeka. Jadi koordinasi diisi dulu pengajuan ini, pengajuan perubahan. Ibu Cornelia bisa dimatikan mikrofonnya? Iya, kalau tidak ada pertanyaan tak, karena saya mau jelaskan dulu ini. Kemudian di layanan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini banyak di sini pengajuannya. Ini perekaman PTK baru isi untuk sekolah negeri. Jadi kalau swasta tidak perlu mengisi layanan Dapodik perekaman PTK baru. Nah, kemudian hapus akun PTK ini tidak perlu lagi diisi, bisa langsung koordinasi. Guru emailnya sudah tidak aktif, mau diubah akunnya, ya ini langsung ke cabang dinas. Kemudian setelah cabang dinas menghapus akun atau email yang sudah tidak aktif itu, kembali lagi ke operator sekolah untuk menambahkan akun atau email barunya di SP Datadik. Nah, pengajuan perbaikan jabatan PTK. Pengajuan perbaikan jabatan PTK ini kalau misalnya dia dari guru ke tendik atau tendik ke guru. Jadi kalau dia sekolah negeri, perbaikan jabatannya itu berdasarkan SK Sekda, kalau dia non ASN di sekolah negeri. Jadi khusus P3K yang berubah dari honor daerah tingkat 1 provinsi ke P3K, ini ada tersendiri pengajuan perubahan data PTK P3K. Nah, ini ada perbaikan data Dukcapil Verpal PTK. Ini
Kalau misalnya muncul, yang Bu. perbaikan data Dukcapil ini fungsinya apabila operator sekolah sudah melakukan perbaikan data melalui verbal PTK dan tidak bisa dilakukan perubahan, ini mengisi perbaikan data Dukcapil verbal PTK. Nah, kemudian pengajuan PTK mutasi atau pindah induk. Nah, ini. Jadi saya jelaskan dulu sedikit untuk teman-teman non-ASN, karena saya lihat ini di pengajuan banyak teman-teman non-ASN di sekolah negeri yang mengisi pengajuan mutasi PTK itu belum kami proses. Kenapa belum kami proses? Karena teman-teman yang non-ASN ini yang tidak lulus P3K tahap 1 dan 2 ada namanya P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu itu Dinas Pendidikan nantinya yang akan mencarikan lokasi penempatan. Jadi kami tidak proses dulu ini perubahannya, mutasinya. Nah, kemudian tadi untuk mengeluarkan guru dan tendik dari aplikasi Dapodik yang kondisinya pensiun atau wafat, ini kita isi form dulu, kemudian koordinasikan ke admin dinas PTK. Jadi di layanan pendidikan dan tenaga kependidikan itu kami ada 4 orang tim, saya, Pak Mario, Pak Irfan, dan Pak Elix. Jadi konfirmasi ke teman-teman bahwa saya sudah mengisi form pensiun dan wafat, kemudian lakukan pengeluaran di aplikasi Dapodiknya dengan memilih kondisi apakah pensiun atau wafat. Nah, ini pengajuan perubahan data PTK, PNS atau non-PNS. Ini ya, kalau misalnya ini ini pengajuan energi atau verbal ini yang berkaitan dengan data sertifikasi guru. Jadi pengajuan mutasi sertifikasi ini kalau misalnya ada teman-teman dari Kemenak masuk ke Dapodik Sulsel, nah ini kan di Kemenak dia emis, nah kalau dia masuk di Dapodik, nah ini dia harus mengajukan mutasi sertifikasi. Nah, kalau ini reset autentikasi atau OTP ini kan bisa sekarang itu sudah bisa dilakukan di cabang dinas, tidak perlu lagi konfirmasi jauh-jauh ke admin dinas. Ini bisa langsung ke teman-teman di cabang dinas masing-masing. Begitu, ini perbaikan nomor rekening sertifikasi untuk guru-guru sertifikasi. Nah, layanan peserta didik ini juga ada juga. Nah, ini yang residu Dukcapilnya, mau merger nisennya. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Bu, dari saya Bu. Iya Bu Cornel, dari tadi saya cari Ki. Iya Bu, saya Selong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini Bu, bagaimana ini kami Bu dari SMKS Kesehatan Astrini Toraja belum ada kurikulum merdekanya Bu, kelas 10. Di beranda Dapodik apa Bu? Masih kurikulum K13. Iya, berarti belum bisa diterapkan kurikulum merdeka Bu. Iya, tapi baru-baru saya info ke Ibu Dila, saya sudah dikasih linknya untuk kurikulum merdeka Bu, disuruh mengisi. Implementasi kurikulum itu Bu nantinya berlaku di tahun ajaran berikutnya. Jadi kalau misalnya sudah di aplikasi itu implementasi kurikulum itu bukan admin dinas, kita hanya melapor ke pusat. Jadi nantinya itu kita di ajaran berikutnya bisa jadi nanti kelas 10 baru itu sudah kurikulum merdeka nih. Tapi kalau baru sudah berjalan proses baru kita mau rubah ke kurikulum itu sudah tidak bisa karena perubahannya langsung dari pusat. Oke? Oh iya, oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Majatul Qurra ini masih raise hand, ada pertanyaan? Tidak Jika. Iya, terkait ini tadi yang tidak muncul, saya nanti langsung share linknya yang layanan Dapodik Sulsel di.
Di kolom komentar itu ada saya kirim terkait layanan Dapodik Sulsel. Jadi ke semua kebutuhan ini ada. SMA Negeri 8 Makassar ini ada. Ada pertanyaannya Pak, Ibu? SMA 8 ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru, karena waktu sudah 11.09, mohon izin untuk diskusi daring hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sesi daring ini ada sedikit ilmu yang kita dapatkan dan sharing-sharingnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diajukan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga di daring atau Zoom berikutnya itu kita punya banyak waktu dan ada materi-materi baru lagi. Jadi mungkin perlu saya jelaskan, kalau perlu lagi kita libatkan teman-teman guru karena saya ingin membahas Permendikdasmen nomor 11. Nah, di sesi berikutnya lagi semoga ada kesempatan kita khusus membahas terkait bagaimana pengisian Sarpras yang baik. Ya. Di Makassar, Bu. Insya Allah saya hanya melaporkan ke koordinator Dapodik bagaimana kesiapannya seperti itu. Nah, yang saya dengar ini dalam waktu dekat ini ada SMK, tapi katanya ini SMK ada kegiatan terkait Dapodiknya itu dia fokusnya untuk SMK operator baru. Ya, rata-rata ini operator baru, Bu, semua. Iya, jadi Bapak Ibu yang jadi kendala itu sekarang itu yang harus ini nanti saya diskusikan dengan Bapak Koordinator Dapodik terkait ke legalitas operator Dapodik. Jadi saya akan koordinasi dengan Bapak Arfan terkait SK penugasan operator Dapodik di satuan pendidikan yang ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi nantinya itu ada SK dari provinsi. Jadi teman-teman tadi seperti penjelasannya Pak Arfan yang menjadi dan melaksanakan tugas sebagai operator Dapodik adalah tenaga kependidikan. Begitu. Oke, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.